Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Citra Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori dan apresiasi sastra. Sebelumnya ada 4 hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, pengertian sastra, yang kedua, manfaat sastra, yang ketiga, jenis-jenis sastra, dan yang keempat yaitu pendekatan sastra. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian sastra. Secara istilah, sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu sas dan tra, yang berarti sas mengajarkan, mengarahkan, dan memberi petunjuk, sedangkan tra yaitu alat atau media untuk mengajar atau buku petunjuk. Jadi, sastra adalah alat atau media untuk mengajar atau petunjuk sebagai media pengajar. Ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang sastra. Yang pertama itu ada Esten. Esten berpendapat bahwa sastra itu adalah ekspresi, artistik, dan imajinatif. Sedangkan menurut Sapardi Djoko, sastra itu adalah gambaran dari kehidupan nyata. Jadi, sastra secara utuh adalah hasil karya manusia yang berasal dari ungkapan, pikiran yang bersifat indah yang diambil dari kehidupan nyata. Yang kedua yaitu manfaat sastra. Sastra banyak sekali memiliki manfaat, bukan cuma buat hiburan, tetapi dari sastra kita bisa belajar nilai hidup, moral, dan budaya. Sekaligus kita bisa menikmati keindahan bahasa yang bisa bikin hati adem. Baca sastra juga bisa menghilangkan rasa bosan, stres, dan jenuh, sambil ngajarin kita bedain mana yang baik dan mana yang buruk lewat cerita. Selain itu, sastra juga bisa bikin kita lebih peka sama kehidupan sosial, ikut melestarikan budaya. Terus kita bisa ngasih semangat, motivasi, atau inspirasi. Yang gak kalah penting, sastra bisa jadi tempat untuk kita nyalurin perasaan dan ngerti emosi orang lain. Yang ketiga yaitu jenis-jenis sastra. 1. Prosa, yang disajikan dalam bentuk naratif atau cerita. Contohnya seperti novel, dongeng, atau cerpen. 2. Yaitu puisi, karya sastra yang memakai bahasa yang singkat, padat, tapi indah. Isinya itu biasanya penuh dengan perasaan. Contoh gampangnya seperti kita buat kata-kata puitis di caption. Yang ketiga yaitu drama, karya sastra yang disajikan lewat dialog atau percakapan antar tokoh. Biasanya dipentaskan di panggung seperti teater, sandiwara, atau sinetron. Dan yang terakhir ada pendekatan sastra. 1. Pendekatan mimesis. Anggap aja sastra ini kayak cermin kehidupan nyata. Jadi isi, cerita, tokoh, dan peristiwa karya sastra ini biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendekatan objektif. Pendekatan ini fokus ke dalam karya itu sendiri. Jadi kita bisa lihat bagaimana alurnya, temanya, tokohnya, dan gaya bahasanya itu tanpa memikirkan si penulis gitu. Yang ketiga yaitu pendekatan ekspresif. Sastra dianggap sebagai ungkapan perasaan, pikiran, atau pengalaman si penulisnya. Jadi kalau mau paham, kita coba ngerti isi hati atau sudut pandang si penulisnya. Yang keempat yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan ini lebih fokus ke yang baca. Jadi karya sastra itu dilihat gimana efeknya ke pembaca. Misalnya bisa bikin terhibur, termotivasi, atau mendapatkan pelajaran hidup. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.